ini saya akan memberikan materi mengenai cara belajar efektif. Apa sih belajar efektif itu? Belajar efektif itu adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Gimana sih cara belajar yang efektif, atau apa-apa aja sih tipsnya supaya belajar itu menjadi efektif? Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah membuat suasana belajar yang nyaman. Kalau suasana belajar itu nggak nyaman, otomatis apapun yang akan kita pelajari itu tidak akan masuk ke dalam otak kita ataupun pikiran kita. Jadi carilah oleh kalian anak-anak ya, carilah suasana yang nyaman. Kalian sendiri yang bisa menentukan di mana kalian itu bisa nyaman atau tidak nyaman saat kalian belajar. Kemudian yang kedua, itu rajin membuat intisari pelajaran, atau istilah katanya adalah merangkum. Kalian setiap diberikan materi oleh guru, catat, rangkum. Mana yang menurut kalian penting itu kalian rangkum. Tapi kalau itu tidak begitu penting ya tidak usah dirangkum. Yang penting-penting aja yang kalian rangkum, inti-intinya saja yang kalian rangkum. Itu untuk membuat intisari pelajaran ya. Kemudian yang ketiga, itu adalah belajar secara berkelompok. Belajar secara berkelompok ini sangat efektif loh. Apalagi saat ini ya, yang dalam masa pandemi, masa daring ini, kita nggak bisa belajar secara berkelompok. Tapi masih bisa sebenarnya, 1-2 orang kalian bisa belajar ke rumah temennya, belajar sama-sama. Kenapa belajar berkelompok ini dikatakan sangat efektif? Karena kalau dalam pembelajaran biasa kalian itu kadang-kadang gak berani mau tanya sama guru. Kalau kalian gak ngerti tuh gak berani mau tanya sama guru, takut ataupun segan. Kalau secara berkelompok kan kalian nyaman tuh sama temen sebaya ya, tinggal tanya nih sama teman sebaya, saya gak tahu nih yang ini, coba sih ajarin. Nah itu secara berkelompok, belajar secara berkelompok. Tentunya dengan belajar dengan teman sebaya, dengan teman-teman sekelompok, itu akan lebih mudah bagi kita untuk menyerap pelajaran yang sudah diberikan. Berikutnya, belajar itu jangan berlama-lama tapi rutin. Belajar itu nggak usah lama-lama, tapi kalian harus rutin. Jangan belajar sistem kebut semalam atau sistem SKS. Saat kalian mau ulangan, baru deh sibuk nih buat belajar. Jangan seperti itu. Belajarnya hari ini ada pelajaran apa? Oh nanti malam dipelajari lagi, dievaluasi lagi pembelajaran yang tadi. Kalau misalnya pembelajaran yang tadi ada yang tidak dimengerti, kalian bisa tanyakan, bisa tanya sama teman yang sudah mengerti, atau juga bisa tanya sama gurunya. Itu ya untuk pembelajaran. Jangan lama-lama, tapi kalian harus belajar dengan rutin. Yang kelima, sering-seringlah praktis. Praktis di sini artinya adalah sering-sering kalian melakukan latihan soal, terutama untuk pelajaran-pelajaran eksak mungkin ya. Pelajaran eksak seperti matematika, fisika, kimia, itu kalau kalian tidak rutin untuk latihan soal, itu saya yakin kalian tidak akan pernah bisa. Tapi kalau kalian rutin mengerjakan soal, otomatis rumus-rumus yang ada itu akan diingat oleh kalian sendiri. Itu ya untuk praktis. Kemudian yang terakhir, aktif bertanya dan saat ditanya. Jadi saat guru bertanya, kalian harus aktif menjawab yang kalian tahu. Kalau kalian tidak tahu ya diam gitu ya, tidak membuat keributan. Kemudian aktif bertanya, mana yang materi-materi kalian tidak tahu, atau mana bagian-bagian yang kalian tidak tahu, tanyakan kepada guru. Jangan takut, jangan segan, jangan kalian merasa saya nanti dianggap bodoh kalau banyak tanya. Enggak. Justru dengan kalian bertanya itu akan semakin menambah wawasan kalian dan menambah ilmu kalian. Guru pun akan senang. Dengan senang hati guru itu akan menjawab pertanyaan kalian. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa beribadah. Bagaimanapun juga ibadah itu adalah yang paling penting. Kalau kalian belajar, kalian tidak ibadah, Allah juga nggak mau tuh membuka pikiran kalian supaya kalian dapat dengan mudah menerima ilmu. Jadi
pesan yang terakhir adalah jangan lupa beribadah. Mungkin itu saja materi cara belajar efektif yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.